Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kita diberikan makanan lah ya, atau hadiah, kemudian kita tidak tahu sumbernya, itu kita dimaafkan ya, selama kita tidak tahu itu bersumber dari harta haram. Tapi apabila kita tahu, itu kita wajib menolaknya ya. Ini terjadi di waktu Abu Bakar ya, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Suatu ketika dia diberikan makanan oleh pembantunya ya. Kemudian dimakan, kemudian pembantunya bertanya, wahai imam ya, ya udah, saya kurang tahu, udah jadi halta, pokoknya dia mantan budaknya. Apakah kau tahu dari mana asal makanan ini? Dari mana? Ini dulu sebelum saya waktu saya susah itu, saya pernah jadi dukun. Pernah jadi dukun ya. Pernah jadi dukun, kemudian mereka menyelesaikan ya persoalan orang, kemudian dia tuh membayarnya saya, dan saya beli makanan itu dari hal situ. Spontan Abu Bakar itu langsung menggorok-gorok istilahnya, ngorek-ngorek ya, sampai memuntahkan makanan tersebut karena tahu itu asalnya haram. Jadi apabila misalnya kita nih diundang sama teman kita ya, yang katanya orang koruptor lah gitu, selama kita tidak mengetahui asal, jadi itu dibolehkan secara zahir ya, itu bukan dari hasil korupsi, itu enggak. Tapi misalnya kita makan, kemudian diajak makan, kemudian datang temennya, nih bayarannya gitu, kemudian itu dibelikan, nah itu nggak boleh, karena jelas-jelas ya duitnya itu langsung di depan mata kita ya, dibelikan untuk makan ya, itu jadi haram. Jadi selama kita tidak tahu ya, itu dihukumi ya halal ya, sama juga dan tidak najis ya maksudnya. Jadi selama itu tidak secara nyata hasil dari korupsi, pencurian dan sebagainya, ya kita hukumi sebagai harta yang halal. Dan mengenai warok tadi disinggung oleh Bang B, itu juga kejadian tuh. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar ceritanya ya. Jadi ada seorang pemuda sedang berjalan di sungai ya, kemudian menemukan ada di sini ada kali baru, itu bisa jalanin. Jalan Kali Balu. Ya kan betul. Jalan Kali Balu ya juga. Iya. Jadi jalan di ekor tadi. Jadi dia jalan di tepi sungai, kemudian dia menemukan semangka atau apa ya, sebuah buah lah, apel ya. Kemudian dimakan, setelah dia makan baru sadar, ini punya siapa ini? Iya kan ya? Tapi udah makan habis. Nggak tahu coba. Yang penting udah makan lah ya. Akhirnya baru ingat ya, baru sadar ya. Kemudian dicari tuh yang punya siapa. Akhirnya ketemulah yang punya kebun, punya pohon. Padahal secara urf ya, itu kan boleh. Ya, secara urf ya, urf itu apa? Ada istiadat ya. Itu kan boleh ya. Tapi karena kewaroan tadi ya, akhirnya ditanyakan, kemudian pemilik kebun itu melihat orang yang sangat hati-hati. Akhirnya, saya tidak halalkan ini kecuali engkau menikahi putri saya. Kemudian bagaimana kondisi putri Anda? Oh, dia matanya nggak bisa melihat, telinganya tidak mendengar, ya kan? Oh, parah berarti ya. Ya kan? Cacat ya. Ternyata setelah dinikahi dilihat, wah cantik ya. Ternyata matanya tidak bisa melihat keburukan, maksiat, telinganya pun tidak bisa mendengar, tidak pernah mendengar maksiat. Nah, dari hasil pernikahan ini lahirlah Nu'man bin Sabit, Imam Abu Hanifah. Jadi jangan heran dari bibitnya unggul keluarlah bibit unggul ya, imam, salah seorang di antara 4 imam mazhab. Jadi kewaraan itu mungkin kita nggak bisa ya, belum bisa seperti itu ya. Jangan kan itu ngelihat abang ini gorengan, kan saya nggak nanya ini halal gitu. Tapi langsung dimakan karena memang berdasarkan uruf atau adat istiadat itu diperbolehkan. Demikian Pak Ade. Wallah ajib, karena saya pernah dengar ya kan, saat tadi yang saya bacakan tadi surat Baqarah 168 yang tadi saya bacakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas kulu
mimma fil ardi halalan thayyiban, ya kan. Nah, terus hadisnya kan ada tuh si Sa'ad bin Abi Waqqas kan nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan kami gitu kan, agar selalu bisa makan yang halalan thayyiban gitu. Nah, kata Rasulullah, Abi Waqqas, saya di sini ya, saya ambil contekannya ya, saya ada di sini tadinya tuh. Iya, Abu Waqqas, Rasulullah ya, sudikah ya Rasulullah, sudikah engkau mendoakan kepada Allah semoga Allah menjadikan aku sebagai orang yang diperkenankan doanya gitu. Si Abu Waqqas itu meminta kepada Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah, doakan kepada Allah biar aku setiap kali doa diperkenankan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah kemudian menjawab, ya kan, hai Said gitu kan, Saat ya, Saat gitu. Saat, makanlah yang halal, niscaya doamu diperkenankan, ya, gitu. Jadi catatan yang perlu digarisbawahi adalah makanlah yang halal, maka doamu akan diperkenankan oleh Allah gitu. Kemudian lanjut, demi Tuhan yang jiwa Muhammad ini ada di genggaman kekuasaannya, sesungguhnya seorang laki-laki yang memasukkan sesuap makanan ke dalam mulutnya dari harta yang haram, maka doanya tidak akan diperkenankan selama 40 hari. Jadi doanya tidak akan diijabah, tidak akan dijawab, tidak akan dikabulkan oleh Allah akibat sesuap makanan yang haram masuk ke dalam mulutnya. Nah, ingat hadis itu saya, ini kalkulator sama ini kan nggak dimakan kan, tapi tetap iya Pak? Kalau makan nggak boleh. Nggak boleh, makanya saya kan karena nggak boleh ini, udah saya kasih ke orang aja gitu. Artinya apa? Kehati-hatian saya itu untuk supaya tidak memasukkan hal-hal yang haram ke dalam mulut saya, karena takutnya doa saya tidak diijabah oleh Allah selama 40 hari. Iya, kalau selama 40 hari itu kita nggak makan yang haram. Kalau makan yang haram lagi, nambah lagi perpanjangan waktu, ya kan, 40 hari lagi. Nah, lama-lama, makanya orang-orang yang makan harta haram itu nanti malas beribadah saat. Iya, orangnya malas beribadah, ada masjid belok, ya itu ada majelis taim avanzat gitu, ya. Karena memang belok, jalannya belok di masjid. Kalau lurusin nabrak ya. Jadi itu saat. Jadi memang apa ya, harta haram ini sesuatu yang memang harus kita jauhi karena akan berpengaruh kepada pikiran, nasib kita, ke hati kita, ketenangan hati kita, dan juga apa ya, jauh dari keberkahan. Jadi sekali lagi, kenapa sih nggak ngambil harta yang halal aja? Toh yang halal banyak, gitu kan? Mengapa harus makan ngambil harta yang haram? Contoh, babi kan dilarang, tapi kan dikasih sama Allah sapi, kambing, ayam, banyak gitu, bakwan gitu. Iya, kenapa harus makan babi? Komer, kenapa harus minum komer? Kan susu ada, ya kan? Citrun ada gitu. Ya kayak jus ada. Ini kenapa sih harus makan yang haram itu? Ya, itu dulu kali Bang. Nanti kita dilanjut lagi sama Bang Roy yang lebih jelas lagi. Ya, sekedar nambahkan ya. Misalnya kita nabung di bank ya. Kemudian ada bunganya ya. Kemudian bunganya gimana tuh? Nah, bunganya ya, itu kan kita nggak boleh memiliki dan tidak boleh memanfaatkan, maka itu jangan diberikan ke tempat yang kayak masjid ya, karena memang nggak, ya kan masjid itu kan harta yang halal ya, maka kita sumbangkan ke jalan umum untuk fasilitas umum, ya penerangan jalan, fasum ya, atau jalan umum, penerangan, lapangan dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalnya kita harus tahu, makanya ketika menabung di bank itu kan kita bisa mengenolkan, ya kita minta untuk dinolkan, supaya kita nggak repot-repot. Tapi misalnya nggak bisa pun kadang memang ada catatannya, bulan ini dapat berapa, itu langsung dikeluarkan. Karena tadi kayak kata Bang Baik ya, bahwasanya harta yang haram itu
sekali masuk tidak mundur 40 hari, 40 hari. Jadi ada kisah seorang ulama itu, dia biasanya itu berdoa kemudian diijabah. Suatu ketika dia berdoa itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bingung, ya. Kenapa kok doanya itu serasa tidak didengar? Nah, akhirnya dia tidur dan bermimpi, ya. Kemudian di mimpi itu dikisahkan, ya, bahwa dia diingati waktu itu dia pernah makan sebutir kurma, ya, yang jatuh, ya. Sama kayak yang tadi. Ya, kurma yang jatuh, ya, dan dikira itu kurma, misalnya ya kurma jatuh, ya, ternyata itu kurma ya dari pedagang kurma, ya, angkut kemudian jatuh dimakan. Akhirnya dalam mimpi itu dia, oh ini ternyata kurma dari pedagang kurma di pasar tersebut. Dia datengin tuh ke pedagang kurma. Kemudian waktu itu saya makan sebutir kurma dari karung milik toko ini, boleh nggak dihalalkan? Kemudian kata yang pedagang, waduh, itu yang punya bapak saya. Bapak saya sudah meninggal, baru saja meninggal. Jadi saya nggak bisa menghalalkan, karena itu jadi milik ahli waris. Ahli warisnya ada 6 kalau nggak salah. Nah, jadi dia harus minta izin ke 6 orang tadi. Akhirnya dilakukan, kurma, ya. Akhirnya setelah dihalalkan, doanya kembali dijabah. Nah, bayangin sebutir kurma itu. Kita bayangkan segitu, ya. Jadi memang kadang tadi dampak ada harta haram itu salah satunya adalah doanya tidak dikabulkan. Karena dalam sebuah hadis kisahkan bahwa ada seorang yang berjalan jauh musafir, ya. Kemudian rambutnya kusut masai, pakaiannya berdebu, dalam keadaan lelah, kemudian dia berdoa mengangkat tangan, ya Rob, ya Rob, ya. Tapi makanannya haram, ya, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana bisa dikabulkan? Padahal kalau kita lihat dari hadis ini, syarat-syarat diterimanya doa udah lengkap. Dalam safar itu kan salah satu asbab diterimanya doa. Kemudian dalam keadaan payah, ya, kemudian mengangkat tangan dan mengulang 3 kali, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Tapi karena tadi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana bisa dikabulkan? Kemudian selanjutnya dampak dari harta haram itu adalah diangkatnya berkah dari hal tersebut. Mungkin hartanya banyak, tapi ya tadi penyakitan, ya, mungkin keluarganya berantakan, ya, ya carut marut, gampang, istilahnya duit panas lah, ya. Dicabutnya keberkahan dari harta haram. Kemudian selain itu, dampak dari harta haram itu adalah tadi bisa menurunkan semangat untuk beribadah. Jadi kalau misalnya kita itu malas, ya, biasanya rajin baca Quran, rajin ibadah, kemudian suatu ketika kita malas, maka patut kita curigai ada sesuatu yang salah nih dalam diri kita. Mungkin itu Pak Ali, Allah. Masya Allah, luar biasa. Wah, Masya Allah, ya.